Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia terlahir di dunia masuk dalam sejarah umat manusia karena cinta. Bukan hanya merupakan buah cinta antara seorang pria dan wanita yang telah dibersatukan dalam perkawinan, namun terlebih sebagai buah cinta Allah sendiri yang telah menganugerahkan kehidupan kepadanya. Ia hidup dan berkembang di dalam dan karena cinta. Manusia, pribadi masing pribadi, dipanggil untuk mencintai. Sudahkah kita menghidupi panggilan kita, hidup di dalam cinta? Injil hari ini mengingatkan kita akan panggilan kita yang esensial, yakni hidup di dalam kasih. Dalam Injil hari ini, hari Minggu biasa yang ke-30, Yesus mengatakan pada orang-orang Farisi yang hendak mencobai dia, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu." Inilah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, inilah panggilan yang paling utama dari hidup kita sebagai manusia. Seperti dikatakan Santo Yohanes Paulus yang kedua, cinta adalah panggilan mendasar dan yang pertama-tama dari manusia. Mungkin kita akan mempertanyakan, mengapa kita harus mencintai Allah? Mengapa kita harus mencintai sesama? Mencintai Allah sebagai dasar yang pertama-tama karena Allah sendiri adalah cinta. Di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 8 dan 16 dikatakan, Allah adalah kasih. Sebagaimana Allah adalah kasih, maka kita yang adalah anak-anak Allah, seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 1, hakikat kita adalah mencintai. Sebagaimana Allah Bapa kita yang mencintai, kita pun anak-anaknya harus mencintai. Jika cinta tidak ada dalam hidup kita, maka kita bukan anak-anak Allah. Maka sekali lagi, seperti Allah yang adalah kasih, maka hidup kita adalah hidup yang mengasihi. Pertama-tama mengasihi Allah, dan yang kedua mengasihi sesama kita. Dasar kedua mengapa kita mengasihi Allah, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Cinta Allah begitu luar biasa. Hari demi hari, waktu demi waktu, cinta Allah senantiasa Ia curahkan. Cinta Allah, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Terus-menerus Ia limpahkan di dalam kehidupan kita. Mulai dari pagi, jika Anda memperhatikan, Anda dikaruniai sudah kehidupan yang baru, kesehatan, berkat-berkat yang lain yang Anda terima pada hari ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, bila kita melihat cinta Allah yang begitu besar, mari kita mencoba menyadarinya. Kesadaran akan cinta Allah yang begitu besar, yang begitu agung, membuat kita semakin berani mencintai. Kasih Allah kepada manusia terpenuhi secara konkret dalam kasih kepada sesama kita. Inilah jawabannya. Santo Yohanes mengatakan secara tegas dalam suratnya yang pertama, jika seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
1 Yohanes bab 4 ayat 20 sampai dengan 21. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap manusia dipanggil untuk mencintai. Cinta memberikan hidup dan kebahagiaan yang sejati. Bila mana kita mencintai, kita seperti Allah sendiri yang adalah cinta. Inilah esensi hidup manusia. Jika kita tidak mencintai, kita tidak dapat menemukan kesejatian diri kita. Kenyataan bahwa tanpa cinta kita menghancurkan hidup kita. Kita melihat bagaimana orang yang hidupnya hancur karena tidak memiliki cinta, karena tidak mencintai dan tidak dicintai. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup manusia adalah sejarah perjalanan cinta. Cinta dari dan kepada Allah serta sesama. Manusia tidak dapat hidup tanpa cinta. Tanpa cinta, hidup menjadi tidak berguna. Tidak membuat manusia menemukan arti hidupnya, tujuan hidupnya. Saudara-saudari, kasih bukanlah hanya sebuah impinan. Hidup dalam kasih bukan hanya sekedar gagasan. Hidup dalam kasih bukan hanya sekedar kata-kata indah belaka. Kasih adalah sebuah perbuatan yang konkret. Maka mari kita coba. Kita berusaha dalam hidup kita, kita penuhi, kita warnai hidup kita dengan kasih, dengan mengampuni. Di dalam bacaan pertama ditunjukkan kepada kita bagaimana mengasihi, yaitu dengan berbuat baik, dengan hati yang berbelas kasih, dengan hati yang baik, sehingga semakin berani berbagi, semakin berani memperhatikan orang-orang yang menderita, semakin berani mengampuni, terutama mereka yang menyakiti kita. Sekali lagi saudaraku terkasih, kasih bukan hanya kata-kata indah belaka, tapi sekali lagi suatu perbuatan yang konkret. Allah telah menanamkan di dalam hati kita kasih, hati yang penuh kasih. Apakah kasih itu semakin berkembang? Apakah hidup kita semakin digerakkan oleh hati kita yang penuh kasih? Ataukah sebaliknya? Hidup dalam kasih adalah sebuah keharusan. Keharusan karena Allah adalah kasih dan kita adalah kasih juga bila kita adalah anak-anak Allah. Maka mari kita berusaha dan berjuang untuk mewarnai hidup kita dengan saling mengasihi. Kasih kepada Allah terungkap secara konkret dengan mengasihi sesama kita. Di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 12 dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.